Baik, kegiatan kita ini akan saya rekam sebagai bukti pembelajaran. Dan tadi saya mengecek syakat itu untuk online-nya belum bisa connect. Jadi kita langsung saja menggunakan Zoom. Sebenarnya Zoom ini juga tidak terlalu mahal ya. Ada yang bilang bahwa Zoom itu menggunakan paket data yang cukup banyak, sebenarnya biasa saja. Tidak terlalu mahal kok. Saya akan share. Ini adalah pembelajaran yang saya ampu untuk mata kuliah konseling menyusui, yaitu ketepatan dan menjelaskan posisi berbeda dalam menyusui, terus ketepatan maksudnya pasti. Cara menggendong bayi, menopang payudara, kemudian memposisikan bayi, cara menggendong dan memposisikan bayi dengan boneka. 6 keterampilan membangun percaya diri. Pas pulangnya dari situ langsung hilang jaringan, jadi ada prasangkanya warga, karena ini timan, jangan bilang begitu, karena jelas terbaca di Jakarta apanya yang rusak. Sekalinya kami periksa ternyata di tikus berkabel. Iya ya. Ya siapa tahu ada grup kita, nomornya grup kawan saya. Iya ya. Tidak orang bego, orang Excel. Nomornya Excel. Konseling menyusui ini kita menggunakan modul 40 jam WHO UNICEF, di mana kita akan menilai kegiatan menyusui. Ini adalah lembaran bantuan pengamatan menyusu. Sebelah kiri adalah tanda menyusu berjalan dengan baik, sedangkan sebelah kanan adalah tanda ada kemungkinan kesukaran dalam hal menyusui. Jadi Anda boleh print lembar bantuan pengamatan menyusui ini, di mana Anda tuliskan nama ibunya, terus nama bayi, kapan Anda melakukan pengamatan, dan berapa umur bayi saat ini. Tanda-tanda menyusui berjalan dengan baik jika ibu itu tampak sehat, terus ibu tampak rileks dan nyaman, terus terlihat tanda bonding ibu dan bayi, artinya ada kedekatan. Antara ibu dengan bayi itu nampak kedekatan. Dan kalau kita melihat bayinya, maka yang terlihat adalah bayi nampak sehat, ya. Bayi yang disusui nampak sehat, terus bayi tampak tenang, rileks, dan ketika bayi merasa lapar itu ada refleks, rooting refleks. Bayi mencari payudara ketika dia lapar. Kemudian pengamatan untuk payudara ibu, ya, kita melihat bahwa payudara ibu itu tampak sehat. Kemudian ketika menyusui ibu merasa nyaman dan tidak nyeri, ya. Kemudian payudara itu ditopang dengan jari-jari yang jauh dari puting. Kemudian puting terlihat keluar dan lentur, ya, tidak keras. Jika kita mengamati posisi bayi, maka kepala dan badan bayi itu dalam garis lurus. Ya, kalau kita punya senti-senti ini, nanti saya akan ambilkan boneka, coba ya. Ambilkan boneka, yang jelas itu dalam garis lurus. Dalam artian kepala bayi, punggung bayi, dan kaki bayi itu dalam garis yang lurus. Pusar bayi itu bertemu dengan pusar ibu. Nah, seperti itu. Kemudian bayi dipegang dekat dengan ibu, ya. Seluruh badan bayi ditopang. Kemudian seluruh badan bayi
topang, kemudian bayi mendekat payudara, hidung berhubungan dengan puting. Oke. Pelekatan bayi tampak lebih banyak areola di atas bibir. Ya. Mulut bayi terbuka lebar, kemudian bibir bawah terputar keluar ya, keluar dia punya bibir ini keluar. Kemudian dagu bayi itu menempel pada payudara ibu ya. Jadi ini yang menempel pada payudara ibu. Nanti kita akan lihat foto-fotonya. Kemudian kalau kita lihat bayi itu mengisap, itu isapannya lambat, dalam dengan istirahat. Ketika bayi isap, ada satu waktu dia berdiam. Nah, ketika berdiam itu, apa yang dia isap itu kemudian dia masukkan ke dalam kerongkongannya. Jadi berdiam, baru kemudian dia isap. Selanjutnya pipi membulat waktu mengisap. Maksudnya ini terlihat membesar mulut bayi itu, apa pipi bayi. Kemudian bayi melepaskan waktu selesai. Terus ibu merasakan tanda-tanda refleks. Maksudnya kalau habis menyusui itu ibu terlihat rileks ya, seperti itu. Nah, sebaliknya ini yang tanda mungkin ditemukan kesukaran. Tanda-tanda ini adalah kebalikan dari tanda-tanda ini. Ya, kalau menyusui dengan berjalan dengan baik, maka ibu tampak sehat. Kalau misalnya tanda-tanda yang mungkin sulit itu tampak sakit atau depresi, harusnya terlihat ibu itu terlihat lelam, kayak depresi. Depresi itu kehilangan minat, kayak tidak tidak semangat. Ya, depresi. Nah ini, saya akan menunggu chatting Anda, atau mungkin kita buka mikrofonnya. Anda boleh menyampaikan pendapat. Kalau potret BC 5.51 ini bagaimana pendapat Anda? Silakan berpendapat. Ada yang memberikan pendapat? Silakan Wiwin Yulianti. Saya lihat Wiwin sudah terbuka mic-nya. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat kalau foto BC 5.1 ini apakah baik atau tidak berdasarkan tadi standar-standar yang kita sampaikan tadi? Mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan. Oke. Kalau saya tanya, apakah payudara ibu terlihat sehat? Ada yang mau kasih pendapat, silakan. Lois, oke, saya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Saya Bapak. Christian Okven. Oke. Apa yang Anda nampak di gambar BC 51 ini? Silakan. Yang pertama itu posisi bayi sudah benar. Oke. Terus yang kedua, bayi juga merasa nyaman. Ya. Terus? Yang ketiga, posisi mulut bayi pada saat menyusu sudah benar juga. Ya. Terus? Dagu juga menempel dengan payudara ibu. Benar. Ya. Iya. Ya itu saja, Pak. Kamu tidak komentari payudara ibu, apakah tampak sehat? Nah, coba lihat, ini anunya apa? Payudara ibu. Apa yang kamu lihat dari sana tadi? Apakah tampak sehat? Iya, Bu. Nah, iya, Bapak. Yang lain tidak bisa diamati ya, karena puting sudah masuk di mulut, jadi tidak lihat lentur Iya, apa Pak. enggak. Kemudian kita tidak bisa melihat ibu merasa nyaman atau tidak nyeri karena tidak melihat muka ibu. Kemudian payudara tidak ditopang, topangan payudara tangan itu tidak terlihat ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian ini umum terlihat tanda bonding bayi ibu dan bayi. Kelihatan bayi itu terasa nyaman ya di dekat payudara ibu. Nah, kemudian bayi tampak sehat, tenang, ya. Itu nampak di foto tadi.
Kemudian kepala badan bayi dalam garis lurus ya, sudah betul tadi yang Anda sampaikan. Bayi dekat ibu betul, seluruh bayi ditopang betul, kemudian bayi mendekat ke payudara ya. Pelekatannya, ini yang tadi banyak Anda amati, saya kira bagus sekali ya. Kemudian tampak lebih banyak areola di atas bibir, mulut bayi terbuka lebar betul, bibir bayi keluar, dagu bayi menempel. Ya, pelekatan bayi pada 4 kriteria pelekatan bayi ini sudah bekerja dengan baik di BC 51 ini. Nah, sekarang selanjutnya saya ingin menunjukkan untuk foto berikutnya. Nah, bagaimana dengan BC 5.2 ini? Ada yang ingin memberikan komentar? Silahkan. Nah, dengan memperhatikan lembaran bantuan pengembangan menyusui, coba Anda lihat pelekatan bayi, kemudian posisi bayi, dan payudara, kemudian mengisap. Jadi ini di lembaran bantuan pengamatan menyusui, ada umum ibu, umum bayi, payudara, posisi bayi, pelekatan bayi, dan mengisap. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang dia mati. Yang nampak di gambar itu adalah umum bayi, payudara, posisi bayi, pelekatan bayi, dan mengisap. Nah, coba dari peserta didik, mohon ditunjukkan dan komentari pada gambar berikut. Silahkan. Vera Tirta. Sehat, Bapak. Alfia Syahrin. Sehat, Bapak. Oh, mantap. Elvanda. Elvanda ini dia cuma kasih nyala saja baru dia sudah tinggalkan HP-nya. Oke, mantap. Figar. Dia ringan, Bapak. Sudah Pak. bagus, saya dengar baik. Figar baik, sehat. Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Febrianti. Sehat. Sehat, Bapak. Sehat. Oke, Noviana. Sehat, Noviana. Saya ingin mendengar suara Noviana. Sehat, Bapak. Tidak bagus suaramu. Ulangi. Sehat, Bapak. Oke, Noviana. Kamu pakai HP kan, Noviana? Iya, Bapak. Oke, saya kira semuanya juga sehat-sehat semua ya. Siska Dewi ini boleh dibuka monitor layarnya, Dek. Saya mau lihat. Ariani. Jadi perkuliahan daring ini tetap orang kuliah, kelihatan mukanya. Nah, Villa Delviani. Oke, sudah mandi dia ini. Virga Ananda. Oke. Adi, Bapak. Oke, saya kira semuanya sudah mantap punya ya. Nah, sekarang saya mau lanjutkan lagi nih. Anda tolong berikan komentar terhadap gambar yang saya sampaikan ya. Karena kan sudah ikut banyak. Hari ini adalah tentang pengamatan menyusui. Saya share screen. Ini adalah lembar bantuan pengamatan menyusu. Ada 6 indikator yang kita lihat dari umum ibu, umum bayi, payudara, posisi bayi, pelekatan bayi, dan mengisap. Sebelah kiri ini adalah tanda-tanda yang di mana menyusui berjalan dengan baik. Sementara tanda-tanda di sebelah kanan ini adalah tanda-tanda ibu dan bayi tidak baik. Dan mungkin ditemukan kesukaran dalam hal menyusu. Tadi kita sudah lihat gambar 5.1 sudah dikomentari oleh teman Anda, Iqbal dan Christian. Nah, selanjutnya saya harap dari perempuan ini untuk 5.2 berikan komentar terhadap kegiatan menyusu. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Berikut gambarnya. Nah, silahkan. Saya sudah mengetes tadi. Mikrofonnya saya lihat sudah cukup bagus semua dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, silakan, saya menunggu komentar Anda. Saya, Silakan. Bapak. Oke. Saya, Pak. Iya. Wiwin tadi, Wiwin yang pertama, silahkan Wiwin. Iya, Pak. Oke. Yang pertama itu dagu bayi menempel
tidak menempel pada payudara. Oke. Terus mulut apa nih? Apa? Ini apanya namanya nih? Apanya? Apa sih? Hmm. Isapan bayi. Dia mulutnya tidak begini, Pak. Tapi dia Oke. kayak lari ke dalam. Oke. Terus Sudah 2. tampak kayak tampak bagaimana dia? Kayak kurang sehat begitu, Pak. Apa yang kurang sehat? Bayinya. Oke, bayi nampak sakit. Apalagi? Terus apa lagi? Jadi kalau kita mengamati ya supaya terstruktur, saya kembalikan ya slide-nya. Kita memulai dari umum ibu dulu. Bagaimana, apakah terlihat bonding bayi ibu dan bayi, ya? Apakah rileks? Jadi kita mulai dari ibunya dulu, baru umum bayi, baru kita komentari payudara, baru kita komentari posisi bayi, baru kita pelekatan bayi, baru kita lihat mengisapnya. Jadi jangan lompat-lompat, biar lebih terstruktur. Ini Anda bisa print screen untuk tanda-tanda ini. Nanti bisa, kalau sudah print screen, bisa dilihat, oh ini yang harus diamati. Saya kira Ririn Holifa akan berkomentar, kami persilahkan Ririn. Oke, Ririn. Ya, dikomentari Adek. Kalau menurut saya, Iya. kalau umumnya pada ibu terlihat tampak sakit. Ya. Anaknya terlihat sakit, terlihat tampak tegang juga. Oke. Nyaman. Ya. Lalu kalau untuk bayinya juga. Iya. Tampak gelisah. Iya. Untuk posisi bayi. Ya. Leher dan kepalanya itu agak sedikit terputar, kayak kurang nyaman. Baru hanya leher dan kepala juga yang apa? Yang ditopang oleh tubuh ibu. Iya. Oke. Baru bayi juga untuk posisi ibu memegang bayi juga kurang. Iya. Tuh. Kalau dari ibunya, apakah cara memegang payudara ini betul atau salah? Ini, tangannya ibu memegang payudara. Betul atau tidak? Kurang tepat. Karena tidak seharusnya untuk dipegang payudaranya. Tidak boleh menggunting payudara. Ini yang dimaksud dengan menggunting payudara. Harusnya tangan ini, telunjuk dan tangan ibu jari itu semuanya di bawah payudara, menopangnya. Ya, tidak boleh menggunting payudara. Tangan ibu tidak boleh menggunting payudara. Telunjuk dan ibu jari harusnya di bawah payudara. Apakah payudara ibu terlihat sehat ini? Apakah terlihat sehat? Ya? Kurang tahu. Jadi bukan warnanya ya. Kalau warnanya tidak ada masalah. Tapi terlihat kurang sehat ya. Kurang sehat ya. Kemudian bayi anak juga terlihat kurang sehat. Sekira bagus ya dari Holifa. Nah, kita lanjut lagi pada lembar bantuan pengamatan menyusup pada kasus 5.3. Nah, ini. Ada yang ingin berkomentar terhadap cara menyusu ini? Silahkan. Saya Bapak. Oh, tetap Ririn Holifa? Baik, silahkan ya. Ririn. Dimulai dari umum ibu. Jadi kalau kita mengomentar itu dari umum ibu, kemudian umum bayi, kemudian payudara, posisi bayi, pelekatan bayi, dan mengisap. Jadi 6 indikator ini kita berikan satu persatu, mulai dari umum ibu, umum bayi, payudara, posisi bayi, pelekatan bayi, dan mengisap. Silahkan. Kalau tidak terstruktur tidak apa-apa juga Pak. Begini Adek, systematic make your simple.
dengan cara berpikir sistematik itu akan membuat Anda menjadi lebih simpel sebenarnya. Bisa kalau begitu Anda hafal dulu bagaimana teknik supaya lebih silakan. Ya, silakan Ririn Khalifah. Ayo, bagaimana? Nah, ini dimulai dari umum ibu. Ya. Ini dari gambar ini yang saya lihat tidak ada kontak mata antara ibu dan anak dan Satu. bayinya. Ya. Nah, kemudian untuk yang di umum bayinya ini tampak gelisah. Ya. Terus dia ini apa? Tidak mencari payudara karena dia berada di ujung, tidak melekat baik di anunya payudaranya. Terus dari payudaranya ini kalau yang dari saya lihat Bapak kayaknya payudaranya itu putingnya besar, jadi mulut bayi itu tidak sampai masuk ke dalam itunya. Oke, terus Terus posisi bayi di sini, posisi bayinya leher dan kepala bayi saja yang terputar. Iya. Terus Peletakan bayinya, dagu bayi tidak menempel di payudara ibunya. Oke, betul ya, yang ini ya, dagunya tidak menempel pada payudara ibu. Terus yang menghisap, ini isapannya pipinya kalau dia posisi begini, pipinya bakalan tertarik ke dalam karena dia cuman di bibirnya itu cuman pas di depan puting, tidak. Oke, cumut-cumunya saja. Terus? Iya. Apalagi? Sekian Pak yang bisa saya komentar. Coba posisi bayi garis lurusnya tadi sudah bilang ya, tak hanya kepala yang terputar ya. Oke. Iya. Terima kasih Selviana. Saya kira yang lain mungkin bisa menambahkan, melengkapi dari teman Anda Selviana. Silakan. Wiwin mungkin? Mau mengomentari silakan. Ayo. Christian Okven mau komentari? Barangkali dari ininya Pak, posisi ibunya memegang bayinya itu Pak. Ini tangannya ibu. Terus kenapa? Kira-kira pusar ibu dengan pusar bayi ini sejajar atau tidak? Ini pusarnya ibu dengan pusar bayi. Kira-kira baku hadap atau tidak ini kalau begini modelnya? Tidak, Bapak. Serasa tidak, Bapak. Oke. Ya. Putar saja kepalanya, anak. Pusar bayi menghadap ke atas, pusar ibu menghadap ke samping bagian bayi. Jadi tidak baku ketemu dia. Dan ini bukan payudaranya yang besar, hanya bayi yang tidak membuka lebar mulutnya sebenarnya ya. Jadi yang harus kalian pahami bahwa ukuran payudara ibu dan mulut bayi itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tekniknya kita yang harus menyesuaikan mulut bayi terhadap payudara ibu. Ya, seperti itu. Yang lain mau berkomentar terhadap posisi ini kami persilahkan. Siska Dewianti atau Cindy Mariesti. Cindy ini saya lihat siap untuk memberikan komentar. Silahkan. Ya, silakan Dek, komentari. Jadi Bapak, saya kira semuanya tadi sudah disebutkan sama teman-teman yang lain. Oke, baik. Kalau begitu kita beralih kepada lembar pengamatan berikutnya. Ini. BC54. Ini gambar baru ini. Belum ada yang komentar. Kami persilakan teman-teman, adik-adik mengomentari. Jadi hari ini kita hanya lihat gambar, kasih komentar. Ya, pelajaran hari ini mudah saja. Lihat gambar, komentar. Silakan dikomentari. Ini bayi baru lahir ini. Karena ibunya terlihat masih
nifas, ruang nifas, masih pakai baju nifas mamanya ini. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah proses menyusu sudah baik? Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita isi. Misalnya Nyonya BS5, nama bayi, anak bayi BS5. Tanggalnya tanggal 6 Oktober 2020. Umur bayi 1 bulan. Ya, ini bayi baru lahir. Terus umum ibu, bayi tanpa sehatkah? Nah, kita lihat. Apakah bayi kelihatan sehat atau tidak kalau begini? Nah, tidak bisa dilihat. Ibu tanpa rileks atau nyaman. Kalau ibunya ini terlihat sangat rileks, mungkin capek melahirkan ini, karena terlihat tidak ada sentuhan terhadap ini pusar bayi, pusar ibu pasti posisinya di sini. Berarti pusar ibu dan pusar bayi itu tidak baku hadap dia. Oke. Kemudian ini sepertinya dagu ini tidak keluar ini kalau begini modelnya. Dagunya sudah menempel di payudara, namun bibir luar bayi itu belum terputar keluar. Nah, seperti itu. Kalau bayi ini nampak sehat, ini lahir sehat, ini bayi. Ya. Hanya saya posisi ibu ini yang tidak menghadap ke bayi, karena dia terlentang biasa ini. Baru bayinya di pinggir-pinggir saja. Nah, itu. Ya, oke. Itu yang komentar dari saya. Kemudian ini, kalau begini ini, nah ini mungkin bisa terlihat. Ada yang mau komentari BC5 titik. Oke. BC5.5 silakan dikomentari. Kita di sini ada 34 orang. Salah satu sukarelawan silakan berkomentar. Nah, silakan. Ayo dikomentari. Posisi ibu ini Bapak kurang nyaman. Terus kalau dari posisi bayinya, terus umum bayi sudah tampak sehat Bapak. Tampak sehat. Terus air rolanya ini Bapak tidak masuk semua dalam mulutnya Bapak. Terus dagu bayi tidak menempel pada payudara ibu. Terus posisi bayi tidak sejajar dengan ibu dan perut bayi tidak menempel pada perut ibu. Terus perlekatan posisi bayi. Terus bayinya juga tampak sehat. Terus? Kalau payudara, bagian posisi bayi, dia akhirnya menempel pada area. Ini dagu bayi dengan payudara ibu gimana? Dagunya juga menempel, Bapak. Oke. Bagus. Anda melakukan pengamatan menyusu dari gambar BC57 ini. Baik ibu maupun bayi, posisi dan pelekatan. Ya. Kemudian BC58, bayi A dan bayi B. Apa yang terjadi di bayi B? Ini tuh Anda komentari. Kemudian pada gambar berikutnya, BC59. Berikan komentar terhadap kegiatan menyusu yang terjadi di BC59 ini. Kemudian BC510, Anda berikan komentar kegiatan menyusu. Kemudian BC511, Anda berikan komentar terhadap kegiatan menyusu. Kemudian BC512, Anda berikan komentar teknik menggunting ibu, apakah ini baik atau tidak, ibu nampak sehat atau tidak, dan seterusnya.
Kemudian BC 513 antara gambar atas dan gambar bawah, ya. Anda berikan komentar. Kemudian BC 514 Anda berikan komentar. Kemudian BC 515 kegiatan menyusu, apakah ibu nampak sehat dan bayi nampak sehat. Kemudian sekira ini adalah gambar terakhir, kita mulai tadi dari gambar BC 5.6 ya, 5-6. Sekira demikian tugas yang kami sampaikan, gunakan lembar menyusu di slide yang saya tadi bagikan. Sampai di sini apakah tugas yang kami sampaikan dan pelajaran hari ini sudah dimengerti dan dipahami? Ada bagian yang belum Anda pahami? Silakan bertanya. Bapak, tugasnya dibuat dalam bentuk file. Iya, Anda bisa buat dalam bentuk file. File yang saya kirimkan tadi itu adalah file PowerPoint. Setelah gambar 56, Anda enter, bikin slide baru dan komentarnya dibikin di slide berikutnya itu. Seperti contoh misalnya. Seperti ini. Misalnya yang ini tadi toh. Nah, ini kan. Ini kan begini kan yang saya bagikan tadi. Nah, setelah ini tadi 5.6 kan. Ini kan posisinya tadi 56 kan? Ya, kalau kita lihat di ini kan semua penuh. Dari sini kita Ctrl M. Nah, tulis di sini insert apa? Nah, isi komentar. Nah, bagaimana gambaran ibu? Atau lebih bagusnya lagi, ini tadi gambaran menyusu ini di copy Ctrl C, kemudian di sini. Anda buatkan di sini toh, Ctrl V, nah, ini. Terus Anda insert. Seperti ini, tulisannya apa ya? Kan bisa diinsert toh? Nah, komentar untuk 556 BC. Nah, itu. Bisa dilihat Ibu misalnya Ibu kurang sehat. Ya kan? Ya toh? Kemudian mana tadi itu? Ibu kurang rileks, tidak terlihat bonding. Nah, itu kan. Kemudian umum bayi. Bayi kurang sehat. Bayi tidak tenang. Kemudian bayi tidak mencari puting, itulah. Jadi dikomentari seperti itu, nah, begitu pula dengan yang sebelah ini. Ini kita copy, yang ini kan pengamatan 57, kita Ctrl M, baru kita berikan lagi ini Ctrl V, terus kita insert catatan pentingnya apa? Kita bisa insert di situ, B C 5/7 apa bla 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 ya. Terus. Oke, sekira dipahami ya. Tadi kan saya sudah share PowerPoint-nya. Anda bisa download PowerPoint-nya itu. Nanti akan saya bagikan juga PowerPoint-nya di WA ketua kelas kota tingkat seperti itu. Nah, sekira seperti itu dan demikian pertemuan kita untuk hari ini. Sekira cukup, silakan dibuatkan tugasnya dan minggu depan insya Allah kita akan masuk lagi dengan menilai hasil pekerjaan Anda dan kita akan lanjut pada sesi berikutnya, sesi pelajaran berikutnya untuk konseling menyusui. Demikian, mohon ketua kelas absen teman-temannya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, saya doakan semua.